Madinah itu sebelum datangnya Islam, di sana Yahudi banyak. Dan juga jangan baper. Halo guys, satu video ini yang cukup menarik untuk saudara tidak boleh melewati, karena sangat disayangkan sekali jika saudara melewatkan satu video ini. Dan saudara nanti boleh memberikan berupa kritikan, berupa masukan, dan juga pertanyaan. Silakan diketik di kolom komentar. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja melihat video berikut ini. Silakan dicermat, dipikirkan, dan juga jangan baper. Oke, kita langsung saja lihat video berikut. Dan perlu saya jelasin, ini biar tidak terjadi tidak terjadi fitnah di antara kita. Nah, memang hal demikian sering sekali terjadi gitu ya, mengfitnah satu sama lain karena pengetahuan yang kurang luas, karena tidak tahu apa-apa, tetapi akhirnya mengfitnah satu sama lain dan akhirnya kita terpecah, saling membenci satu sama lain. Karena apa? Karena pengetahuan kita yang sempit, pengetahuan kita yang tidak mau belajar, sehingga kita akhirnya jatuh di dalam dosa kebencian, mengfitnah dan menyalahkan satu sama lain. Oke, kita lanjut guys. Madinah itu sebelum datangnya Islam, di sana Yahudi banyak. Nah, itu kita perlu mengetahui hal ini ya. Itu sangat-sangat jelas dan itu memang benar bahwa sebelum agama Islam itu ada, jauh sebelumnya itu sudah ada Yahudi. Yahudi ini terbagi dua, ada yang memang mereka murni, yaitu kepercayaan Yahudi yang menganut tentang hukum Taurat, dan ada yang sudah Kristen. Tetapi kita melihat bahwa Islam itu ada di abad 6 dan ke-7. Tetapi di abad yang pertama itu sudah ada kekristenan seperti itu ya. Oke, nah ini harus dimengerti dulu bahwa Islam itu baru ada di abad 6 atau di abad yang ke-7. Tetapi di abad-abad pertama itu sudah lama banget, sudah jauh. Sudah ada yang namanya Yahudi atau Kristen. Oke, kita lanjut. Dan Kristen banyak, Kristen Arab banyak. Bahkan perlu saya lurusin hari ini, Arab itu bangsa, Islam itu agama. Nah, ini juga harus menjadi perhatian bagi kita semua ya, secara khusus bagi teman-teman yang saudara saya orang Islam yang dalam tanda kutip tidak bisa membedakan ini, yang mana negara, yang mana bangsa, dan yang mana agama. Nah, itu mereka sering sekali susah untuk membedakan hal demikian. Arab itu adalah suatu bangsa gitu ya, nama gitu ya, nama suatu bangsa, sama dengan Indonesia. Dan Islam itu adalah kepercayaan atau agama, sama dengan misalnya kita yang Kristen. Oke, kita lanjut. Nah, ini harus diperhatikan bagi saudara saya supaya jangan disamakan. Jadi kalau udah disebut Arab itu Islam, nah itu berbeda ya. Oke, kita lanjut guys. Nah, bagi teman-teman yang masih belum tahu ini dan masih terus ini melakukan hal ini, harap cepat-cepat bertobat. Harus dipisah. Hari ini ada 20 negara berbahasa Arab, walaupun tidak semuanya bangsa Arab. Iya. Ada 22 negara berbahasa Arab dengan jumlah penduduk kurang lebih 430 juta, semuanya berbahasa Arab. Apakah semuanya muslim di dalam? Enggak, hanya 80% lebih. Jadi memang betul itu ya, bahwa yang Arab itu tidak semua 100% adalah Islam. Tetapi memang mayoritas, sama dengan Indonesia. Indonesia adalah mayoritas Islam, tetapi tidak semua Islam. Nah, seperti itu. Nah, itu terjadi juga di Timur Tengah di sana gitu ya, di Timur Tengah, seperti di Arab Saudi. Oke. Sebagiannya ada Kristen. Yang di Libanon itu namanya Maronis, atau kita kenal dengan Kristen Maronit. Di Syria ada namanya Kos, yang kita sebut sebagai Kristen Ortodoks Syria. Ya. Di Mesir ada Kristen namanya Kipti atau Koptik. Di Irak ada Kristen Ortodok. Iya. Harus dipisah. Saya jelasin ini.
Oke teman-teman, demikian saja video ini. Dan perlu saya jelasin, ini biar tidak. Kira-kira apa yang menjadi masukan saudara, tanggapan saudara, pertanyaan saudara setelah melihat video ini? Semoga wawasan kita semakin luas dan kita boleh belajar dari sejarah. Kita jangan menutup diri, kita harus memahami secara luas sehingga kita tidak terkurung dan terjerat oleh pemikiran kita yang sempit. Mari kita terus belajar sehingga kita boleh terus bijaksana dalam menjalankan hidup ini. Salam persaudaraan untuk kita semuanya, salam toleransi, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Tetapi jangan berkecil hati bagi Anda yang merasa bukan dari keturunan bangsa Israel, atau Anda berasal dari bangsa manapun yang ada di dunia ini. Ada kabar baik untuk Anda pada hari ini. Ada kabar gembira untuk Anda yang boleh mengubah hidup Anda, memberikan engkau damai sejahtera, dan yang paling penting adalah memberikan engkau jaminan hidup kekal. Siapa dia? Dia adalah Tuhan Yesus Kristus yang telah datang ke dunia, berinkarnasi, mengambil rupa manusia. Dan sebagai misi utamanya adalah menyelamatkan umat manusia yang telah rusak oleh karena dosa. Dan dia telah mati di atas kayu salib yang sebagai tebusan dosa manusia itu, yaitu dia menyelamatkan saya dan juga saudara. Maka dengan itu percayalah kepadanya, terima dia sebagai satu-satunya juru selamat Anda. Maka dengan demikian Anda akan memperoleh hidup yang kekal. Maka mulai dari sekarang ambil keputusan, terima dia sebagai satu-satunya juru selamat Anda. Maka saya percaya jaminan keselamatan itu Anda juga memperoleh seperti saya memperolehnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.